Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca, yakni buku yang ditulis oleh Imam Abul Hasan Ismail Al-Asy'ari. Ya. Buku yang berjudul Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin. Prinsip-prinsip dasar aliran teologi Islam, ditahqiq oleh Profesor Dr. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Guru Besar Al-Azhar University Kairo, Mesir. Ahli bahasa Dr. Andus Haji Ahmad Nasir Yusuf dan Dr. Andus Karsidi di Ningrat. Penerbit Pustaka Setia Bandung, ya. Pustaka Setia Bandung. Dan yang saya miliki ini cetakan pertama bulan Mei tahun 1998 Masehi. Ini bukunya, teman-teman. Saya akan membacakan buku ini, teman-teman, pada halaman 279. 279 sampai 283. Ini ada di bab ke-8, doktrin-doktrin para mutakallimin. Pada subjudul ajaran yang menisbatkan Allah itu bersemayam di suatu tempat tertentu. 1. Sebagian mereka beranggapan Allah itu jisim yang tidak mempunyai sifat-sifat jisim atau seperti layaknya suatu jisim, sehingga dia pun tidak mempunyai dimensi panjang, lebar, dan dalam. Begitupun dia tidak mempunyai warna, rasa, dan indera. Dan dia bukan sesuatu, tidak bersemayam di arasy, kecuali dalam arti dia berada jauh di atas arasy dan tidak menyentuhnya. Sebab dia berada di atas sesuatu dan di atas arasy, sehingga tiada kesenjangan di antara dirinya dengan sesuatu, kecuali tidak lebih dia berada di atas sesuatu tersebut. 2. Hisham Ibnul Hakam beranggapan Allah itu bersemayam di suatu tempat yang tidak seperti layaknya suatu tempat. Bahkan dia pun bersemayam di arasy itu dalam keadaan menyentuhnya, karena arasy itu sebenarnya menghimpun dan membatasi dirinya. 3. Sebagian pengikut Hisham Ibnu Al-Hakam beranggapan bahwa Allah itu tidak menempati atau bersemayam di arasy dalam keadaan memenuhi dan menyentuhnya. 4. Sebagian mereka yang berpegang kepada hadis Nabi beranggapan Allah itu tidak menempati sepenuh arasy, karena dia pernah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk duduk bersama di arasy tersebut. 5. Ahlu sunnah dan hadis beranggapan bahwa Allah itu bukan jisim, bahkan dia tidak menyerupai sesuatu. Dia bersemayam di atas arasy sebagaimana firman-Nya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Artinya Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas arasy. Toha ayat 5. Tetapi mereka tidak mempersoalkan bagaimana cara Allah itu bersemayam, sehingga mereka pun menyatakan dia bersemayam di atas arasy itu tanpa mempersoalkan bagaimana caranya bersemayam tersebut. Mereka pun menganggap Allah itu cahaya atau nur, sebagaimana firman-Nya, Allahu nurus samawati wal ard. Artinya Allah itu cahaya atau nur langit dan bumi. Quran
Surah An-Nur ayat 35. Bahkan Allah itu menurutnya pun mempunyai wajah, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika, artinya dan tetap kekallah wajah Tuhanmu. Surah Ar-Rahman ayat 27. Dan Allah itu menurutnya pula mempunyai dua tangan, sebagaimana firman-Nya, khalaqtu biyadai, artinya yang telah kuciptakan, yakni Adam itu dengan kedua tanganku. Quran surah Shad ayat 75. Lalu Allah itu menurutnya pun mempunyai dua mata, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, tajri bi'ayunina, artinya yang berlayar, yakni perahu Nuh itu dengan pengawasan mataku. Quran surah Al-Qamar ayat 14. Allah pun niscaya datang beserta para malaikat di hari kiamat kelak, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, artinya dan datanglah Tuhanmu beserta para malaikat yang berbaris-baris. Quran surah Al-Fajr ayat 22. Serta Allah pun niscaya turun ke langit dunia, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu lahu man yas'alni fa a'tihi man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Tuhan kami, yakni Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu, niscaya turun ke langit dunia pada setiap malam ketika malam tinggal berakhir sepertiga baginya, seraya berfirman, barang siapa memohon kepadaku, niscaya aku mengabulkannya. Barang siapa meminta kepadaku, niscaya aku memberinya. Dan barang siapa mengharap ampunanku, niscaya aku pun mengampuninya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Di samping itu, kelompok ahli sunnah dan hadis ini pun menyatakan anggapan-anggapannya hanya berdasarkan Alkitab, yakni Al-Quran, dan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau al-hadis semata. 6. Aliran Mu'tazilah beranggapan yang dimaksud dengan Allah bersemayam atau istiwa di atas arsy itu ialah Dia berkuasa, dalam kurung istaula, di atasnya. 7. Sebagian orang beranggapan Allah itu bertempat ataupun menetap di atas arsy. Sekian teman-teman sekalian dari apa yang saya baca di buku ini, yakni Maqalatul Islamiyyin yang ditulis oleh Abul Hasan Ismail Al-Asy'ari. Ya, buku ini beliau di sini dengan jelas berpendapat bahwa Ahlussunnah itu beranggapan bahwa Allah itu dengan sifat-sifatnya kita pahami adalah apa adanya, tanpa kita merubahnya, menyamakannya dan menolaknya, ya, sebagaimana sifat-sifat makhluk. Nanti dengarkan saja, ya, ini poin nomor 5 tadi yang saya baca itu, di mana ahli sunnah dalam akidahnya mengenai asma dan sifat Allah. Semoga bermanfaat.